Saya akan menyampaikan perkembangan terbaru perkara Dr. Tifa. Jadi di mana Dr. Tifa itu sudah real, sudah fake tanggal 6 Agustus 2026, tepatnya hari Kamis ya. Disidangkan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau ada yang pertama yang bertanya, materinya itu nggak banyak berubah ya. Jadi materinya tetap sebagaimana dakwaan yang ditolak oleh hakim. Hanya diperbaiki sepanjang tidak mencantumkan pasal-pasal 310, 311 sebagaimana KUHP lama. Tapi yang lain-lainnya tetap sama ya. Cuma kalau saya melihat cara penulisannya tetap salah ya, tetap salah. Salahnya bagaimana? Dia menyebut pasal 32, pasal 35, yaitu pasal 45. Pasal 32, pasal 35 itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu norma saja, nggak ada sanksi pidana. Jadi melanggar norma itu apa? Nggak ada sanksinya. Itu keliru itu. Jadi banyak peluang yang nanti disampaikan oleh TPDT, tim pengacara Dr. Tifa atau tim advokat Dr. Tifa. Alasan-alasan tersebut ya sudah kita kaji itu. Ya itu hanya sedikit saja yang saya sampaikan ya. Lalu di acara Rabu malam ketika Gayus Lumbun, mantan pengacara, mantan pengurus Pradi dan juga mantan Hakim Agung ya menjabat 2012 sampai 2018, dia juga mengatakan ketika dakwaan dinyatakan batal itu sudah tidak lagi terdakwa gitu. Tapi jaksa tetap mengajukannya sebagai terdakwa, menambahkan memperbaiki pasal-pasal begitu. Bagaimana analisa saya sebagai orang yang mempelajari hukum pidana? Ya saya tetap optimis bagaimana di dalam judul ini ya, Maju Tak Gentar membela Dr. Tifa yang benar. Jadi nanti pernyataan keberatan ya atau perlawanan itu tetap kami berikan. Cuma berbedanya akan diputus dengan pokok perkara. Artinya diputus dengan pokok perkara itu ini nanti akan mengadili saksi, akan mengadili bukti, akan mengadili ahli ya, menilai itu semua. Namanya kalau dijadikan satu, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk yang lain ya, itu namanya alat bukti ya. Kalau dulu dibedakan barang bukti dan alat bukti. Kalau di KUHP baru ini hanya alat bukti. Nah, sebagaimana pendapat kami ya, kalau dinyatakan batal itu berarti dia bukan lagi terdakwa karena dibatalkan kok. Nah, dan tidak ada perintah untuk menyusun dakwaan baru begitu ya. Hakim hanya ngomong saja, hanya ngomong bisa menyusun dakwaan baru atau menyatakan upaya hukum banding dua kali 7 hari atau 14 hari ya. Tapi jaksa menempuh mengajukan dakwaan baru. Nah, yang menarik lagi, yang ini mungkin Anda tunggu-tunggu kan, kita semua bangsa Indonesia menunggu, itu apa? Analisa saya, mungkin tidak yang namanya Jokowi itu, Dr. Andries Insinyur Jokowi itu hadir, tidak. Menurut saya tidak, barangkali dipakai ketika sekarang sudah jarang bicara, itu menandakan bahwa apa yang dulu sering dia bicarakan, saya akan datang membawa ijazah SD, SMP, SMA, sama S1. Itu tidak mungkin ya, karena seperti penelitian Dr. Punatua, ijazahnya tidak ada. Jadi kalau membawa ijazah Joko Widodo, yaitu Joko Widodo yang SMA 6 Yogyakarta. Yang Jokowi mantan wali kota Solo, mantan gubernur DKI dan mantan presiden 10 tahun, itu tidak akan pernah ada. Makanya nanti mungkin dicari ya, mungkin nanti lahir tiba-tiba surat keputusan bersama antara Jaksa Agung dan Mahkamah Agung bahwa dengan alasan tertentu maka dia nanti seseorang itu boleh memberikan keterangan lewat daring. Ini saya beritahu ya, daring itu mulanya ya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2020 itu muncul itu karena pada saat itu pandemi ya. Jadi kalau sekarang sesuai dengan pasal 217 baik ayat 1 ataupun ayat 2, 217 itu berarti kitab undang-undang hukum acara pidana ya. Saya menerangkannya secara runtut ya, bahwa di dalam persidangan pelapor atau saksi wajib datang dan tidak boleh meninggalkan tempat kecuali dapat izin ketua majelis hakim. Lalu di ayat kedua pasal 217 ayat 2 itu berbunyi, namun jika jaksa atau penasihat hukum menghendaki tetap hadir, maka dia akan hadir. Nah, kita akan minta siapapun saksinya, apakah itu Jokowi, apakah itu Joko Widodo, ya, atau Adi Darmawan, atau Andi Aswan,
ya tetap akan kita minta tiap sidang itu hadir karena untuk menguji gitu loh, menguji terangannya sama apa enggak. Nah, disinilah para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras kita akan uji apakah saksi-saksi itu benar-benar mengerti, artinya itu dia berkapasitas sebagai saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengetahui keberadaan ijazah. Jadi ini ijazah loh, tapi jangan dialihkan kepada dakwaan. Dan kalau hakim mengikuti sebagaimana pengadilan Surakarta tanggal 18 April 2023, nah itu patut diwaspadai ya, karena pada saat itu sampai divonis 6 tahun Gus Nur atau Nur Sugiraharjo dan juga Bambang Tri itu sama sekali tidak pernah ada yang namanya ijazah. Jaksa sekalipun yang membawa barang bukti itu hanya fotokopi ya, dan saksi-saksi itu saksi yang mereka bawa atau ahli begitu ya, yang mereka bawa itu juga tidak bisa menerangkan. Kalaupun ada pernyataan dari pengacara dia melihat, saya yakin seyakin-yakinnya dia tidak pernah melihat itu ya. Saya yakin seyakin-yakinnya ya, saya berpendapat ya bahwa itu suatu pendapat saja yang harus mereka sampaikan untuk membela kliennya bahwa mereka itu ada. Karena selama ini narasi semua, jadi buzzer semua. Mau yang ditampilkan di televisi, mau yang ditampilkan di YouTube, di TikTok, dan di dalam press conference sehari-hari, itu semua itu yang katanya. Kalau dalam bahasa Tempo katanya itu konon. Jadi konon itu belum bisa dijadikan bukti. Konon itu belum bisa disebut sebagai sebuah fakta ya. Nah, karenanya melalui channel Salam Akal Waras saya mengajak Anda semua ya, sebagai mahasiswa hukum peserta kuliah hukum terbuka Universitas Akal Waras untuk mencermati ya, karena itu ini yang sekarang yang ada di channelnya MM92 Anda boleh loh subscribe semua loh. Anda Salam Akal Waras. Iya, jangan lupa yang di channel MM92 ini bukan migrasi ya, memiliki 2 channel sekaligus atau 3 channel sekaligus biar kita sama-sama rame, karena saya banyak mensupport ya materi-materi juga kepada Langkah Update maupun kepada MM92. Jadi saya minta teman-teman di MM92 itu tidak masalah subscribe kepada channel kami, channel Salam Akal Waras, supaya selalu update dari sumber langsung. Dan 3 hal, tidak boleh menebar fitnah, tidak boleh menyebar hoax, dan harus berbasis data. Nah, kembali kepada cerita tanggal 6 apa yang kami lakukan ya, kami akan ikuti sidang dan tetap akan menyampaikan penolakan kami itu, atau eksepsi kalau di KUHP yang lama. Kalau KUHP baru itu kita akan menolak sekeras-kerasnya bahwa apa yang mereka sampaikan ya itu tidak benar ya, karena kalau mendasarkan pada bukti-bukti yang sudah ada itu tidak pernah satu kali pun termasuk di kepolisian daerah itu diperlihatkan. Nah, kalau ada nenek sihir yang teriak-teriak katanya saya sudah meraba, emangnya itu Oreo itu meraba, menjilat, mengkipas-kipas, memutar, bukan begitu. Karena pada saat gelar perkara itu yang hadir bukan hanya dia, kecuali kalau dia sendiri yang hadir itu banyak begitu ya. Jadi para mahasiswa saya peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, catat nih kita akan maju tak gentar membela Dr. Tifa yang benar ya, dengan norma-norma, dengan hukum acara ya, dengan bukti-bukti yang sudah kita miliki, dan bukti-buktinya tambah kuat. Kalau dulu kita punya buku 25 tahun reuni Fakultas Kehutanan diterbitkan 23 Agustus tahun 1988, ini yang terbitan 1995 juga ada namanya Joko Widodo, tapi kagak ada Jokowi dan tetap SMA 6 Jogja. Nah, artinya ini kan yang benar gitu loh. Kalau ini salah, kenapa 2 edisi salah? Tahun 88 salah, tahun 95 salah ya. Jadi dari fakta-fakta ini ya, masa dari reuni yang benar itu ya periode seperti itu, bukan reuni setahun 2 kali. Kalau masih ada reuni ya, tapi biarlah. Karena ada lagu Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar ya, kita lagu yang asli Maju Tak Gentar Membela Yang Benar, dan insya Allah yang benar itu akan didukung banyak masyarakat. Dan saya yakin persidangan ini nanti akan ramai ya, akan diikuti banyak orang karena ingin mengerti kata-kata saya akan datang membawa ijazah SD SMP SMA. Sekarang sudah hilang kata-kata itu, tapi tadi siang saya bersimpangan dengan bis itu
bunyinya telolet begini, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Waduh, semoga mudah-mudahan nanti ada yang membuat bunyi klakson itu berbunyi, saya akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, S1, mudah-mudahan begitu ya. Kalau tidak, saya nanti yang akan buat itu dan akan saya patenkan begitu ya. Akan saya patenkan menjadi hak cipta, karena saya orang hukum kan harus semua dipatenkan begitu. Ya, seperti ini teman-teman sekalian, sudah lebih dari 10 menit ya. Seperti biasa saya akan bacakan tulisan Anda, tapi nanti biar berbalik ya, biar saya bisa membaca utuh secara lengkap ya apa yang Anda perbincangkan di channel saya ini. Salam akal waras, jangan lupa yang di channelnya MM92 di channel Langkah Update, Anda juga subscribe ya, biar sama-sama kuliahnya, karena sumber kuliahnya dosennya di sini ya. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Dan ketika Anda main di media sosial, jangan lupa 3, tidak boleh menebar fitnah, tidak boleh menyebar hoax dan berbasis data. Nah, hari ini kita berbasis data. Salam akal waras, coba saya baca satu-satu. Itu kalau saya